Annyeong guys. Jadi hari ini kita mau bikin part 2. Karena sumpah jujur waktu gue bikin di part sebelum-sebelumnya itu, waktu kita wishlist 2025 banyak banget wishlist kita yang terkabul. Dia dapat kerja. Mungkin banyak orang yang mengaminkan gak sih? Dia dapat kerja, terus gue kebetulan alhamdulillahnya ada satu sih, yaitu gue nggak bucin di tahun ini. Good gitu. Terus dia dari mendekati diri gue ke Tuhan gitu lah segala macam. Nah sekarang yang kita tadinya kafir, astagfirullah. Tapi bener kita sekafir itu dulu ya Pak. iya. Nah sekarang kita pengen gue pengen kayak manifesting sama dia di bukan di bulan ini sih, ya pengen di bulan ini dan tahun-tahun selanjutnya gitu. Nah sekarang itu pengennya buat yang dream life wedding, bukan wedding maksudnya kayak pasangan kita harus kayak gimana, nanti gue pengennya kayak gimana. Nah nanti di part selanjutnya kita pengen bikin yang kerja gitu, kayak tempat kerja maunya kayak gimana, dapat income berapa gitu. Kalau sekarang yang fokus untuk ke pasangan. Oke, dari gue dulu ya. Dari gue dulu karena gue tuh lagi ya kan gue juga tahu loh, sampai gue ngomong tengok tiba-tiba gue dilamar sama orang gimana. Terus dia ngomong kayak ya gue seneng lah kalau dilamar, pokoknya gue harus datang gitu kan kayaknya Lah pasti nggak sih, udah sering main berkali-kali ya kali nggak diajak. Iya karena juga nggak diundang. Karena dia se-excited itu, sumpah gue kaget kayak wah kalau bisa se-excited itu, padahal gue belum dapet benangnya loh, belum dapet orangnya gitu tuh. Nah gue tuh pertama kali ketemu sama dia di masjid. Kan kata gue 2 kali gue ketemu di masjid, kayak wow pertemuan yang sangat bagus Tuhan. Terus abis itu gue ketemu kedua kalinya tuh gue ketemu sama ibu bapaknya Lu bayangin Di mana? itu kan lagi itikaf bulan Ramadan. Di mana, masjid mana? Blok M. Blok M yang sama itu, Yang gak mau ada. sama ini. Enggak, ini mah bukan di situ. Kenapa disuruh ke Blok M? Ada, tapi Oh, udah gua- lama. Iya, teman-teman kampus gue. Nah terus gue, nggak tahu ya gimana, gue deg-degan banget waktu itu. Nah pokoknya singkat cerita, gue nggak mau jelasin ini gimana pertemuan gue karena rahasia. Nah gue tuh pengen banget kayak dream weddingnya tuh kayak gini. Yang pertama, gue tuh entah ya pengennya dia beragama, maksudnya bisa Ya, agama, iyalah. paham. Yang bisa Paham diajak agama. iya, yang bisa diajak sholat, yang bisa diajak ke masjid gitu loh. Karena gue Yang nggak diajak ke masjid lah, dijadiin imam. oh iya, tapi maksudnya diajak ke Kan masjid. kita perempuan nggak boleh di masjid. Maksud gue tuh ya Nggak kayak bagus. iya, tapi maksud gue tuh gue pengen ngunjungin masjid-masjid gitu loh yang ada di seluruh dunia. Terus gue kayak, gue suka ngeliat TikTok yang ngaji bareng gitu-gitu loh sama pasangannya. Itu gue pengen itu. Atau di rumah aja kayak gitu nggak sih? Iya di rumah juga, cuman gue pengen salah satu impian terbesar gue adalah gue melihat bangunan masjid-masjid. Gitu. Oh, lu mau ngeliat bangunan. Sembari view-nya itu karena gini, karena gue ngerasa dekat ketika gue ada di masjid. Karena semua kan kaligrafinya Allah gitu kan, kayak gue oh ya Tuhan ini ada gitu loh. Jadi gue pengennya kayak gue nunjukin kayak Tuhan gue kesini akhirnya sama pasangan gue nggak jauh gitu-gitu. Nanti kalau umroh, iya gue pengen duduk di Belantara Madinah. Ya Allah sumpah pengen, itu impian gue banget. Nah terus lo apa? kalau gua mah standar aja gitu loh, nggak mau yang kayak nanti gini ya. Ya kalau di belakang kamera ya, maunya yang so sweet. Gue tuh sekarang kayak dulu tuh kayak awal-awal tuh apa-apa diposting, kayak ngeliat kasus sekarang tuh banyak kan cewek yang digituin nggak sih sama cowok. Nah gue tuh apalagi yang kasusnya Dilan tuh gak sih? Oh iya, Yang cowoknya jelek terus nggak punya gue nggak duit. ngerti kenapa cowok jelek kayak gitu sih. Iya, makanya gue kayak si Dilannya kan cakep banget kan, terus bucin banget, kaya lagi. Nah jadi gue tuh kayak nggak mau mengumbar mesraan depan itu tuh, nanti kalau gue udah inian udah belakang kamera aja gitu. Kalau jadi pengen romantis di belakang kamera. Iya, dia kayak depan kamera tuh ya udahlah biasa aja gitu, kayak gimana ya, kayak ya udah kayak lu sama gue ya udah biasa gitu. Terus
kayak depan orang ya depan orang ya sama kayak di belakang kamera, cuman kayak nggak mau ditunjukin lagi. Biar taunya orang nggak so sweet, ternyata di belakangnya gini gitu. Nggak gitu juga, di depan biasa aja, nggak dilihat kayak sosit nggak sosit kan, kayak ya udah liatin biasa aja gitu. Terus lu percaya jalur langit nyata nggak sih, Peng? Sumpah sih. Lu pernah doain orang Doain orang gimana? ya lu suka? Enggak. Nah, terus? Pernah. Jadi gue tuh dulu SD tuh ya, SD-nya SD tuh gue tuh suka sama nih orang. Dia tuh hitam manis gitu. Gue kan doyan ya yang hitam ya, hitam manis gitu. Terus? Doyan gak sih? Masa nggak doyan? Terus habis itu ya udah kayak sampai sebelum ketemu dia nih gue kayak akhirnya menyerah gitu. Oh ya udahlah gitu, kayak sampai kadang kalau gue balik ke halaman rumah gue yang itu tuh gue kayak mikir ide di mana ya, kalau gue lewat sekolahan gue tuh kayak ide di mana ya, ketemu nggak ya, oh iya ini bukan nih orangnya gitu. Terus? Ketua kelas gue dulu. Tapi jadi nggak? Tapi jadi nggak? Udah pernah ketemu? Ya berarti gagal dong. Enggak. Ya gue takut doain jalur langit. Ya nggak gitulah, mungkin ya kan jalur langit ada yang dikabulin, ada yang enggak. Tapi gue pernah dengar kata-kata bagus gini, orang yang sempurna setinggi langit harus dijemput dengan jalur langit, jangan jalur darat. Bener kan? Karena gini, orang-orang bilangnya gini kan, Khadijah sama Rasulullah aja, dia Khadijahnya kan yang ngejar Rasulullah dulu gitu-gitu kan. Padahal tapi di balik itu semua tuh mereka tuh nggak tahu loh Khadijah tuh ngapain aja sampai dapet Rasulullah, apa aja diamalin gitu tuh. Gue tuh pengen kayak gitu sebenarnya. Ini Zulaiha dan Yusuf. Iya. Kalau gue tuh dulu nonton YouTube tuh Zulaiha Nabi Yusuf kenapa? Gue juga lagi. Itu sosok Cuman sih. Yusufnya diliatin kan yang di YouTube itu. Terus juga kameranya itu juga masih yang burem-burem gitu tuh. Cuman gue tetap nonton karena seru dan kayak gimana sih, aduh itu kisah cinta yang paling mulai kayak dulu dia ngejar-ngejar, pas giliran Nabi Yusufnya udah kelepek-kelepek dia malah ini. Iya sumpah, gue pengen kayak gitu tuh, kayak gue fokus ke diri gue sendiri, nanti dia datang karena cowok kayak gitu nggak sih? Iya. Itu gue kayak gitu pengennya kayak Zulaiha dan Yusuf gitu sebenarnya. Kayak gue kayak, Tapi kan Zulaiha karena belum dapat hidayah. Coba kalau kita kan emang udah dari dulunya ya. kan gini, gue tuh stepnya gini. Dulu di pondok itu gue cuman pengen di pondok karena gue disuruh bapak gue. Dan baru gue tuh kayak kenal Tuhan gue segala macam itu di SMA, deket-deket bapak gue sakit. Itu gue kayak sholat, duha, tahajud, gue minta. Sumpah gue kalau nggak ada diuji sama Tuhan, menurut gue nggak jadi sih. Nah terus baru setelah itu bapak gue udah agak sehatan, gue kuliah kambuh lagi. Gue becet, maksudnya kayak ya maksudnya jarang sholatnya tuh kayak di akhir-akhir waktu gitu tuh, jarang baca Quran. Kalau dulu kan sering banget kita baca Quran ya. Ya itu kan karena emang kita harus mau nggak mau. Iya sih. Terus juga kalau kita haid mulu kan nggak mungkin, Iya sih. karena kita ada absen. Iya sih bener itu. Terus lama kelamaan gue hidupnya tuh hambar. Kayak gue main tapi pulang ke kawasan gue gak ada siapa-siapa, ya udah hidup gue kayak nggak tenang. Jadi gue butuh nyari orang gitu tuh. Terus ada satu titik gue dimana gue itu nulis di buku gue 2024, gue ingat banget, ya Allah gue pengen berubah jadi gini, jadi lebih baik ini sekarang gini kan. Terus itu karena menurut gue itu udah toxic relationship banget sama mantan gue ini. Dan abis itu, dan lu tahu, dan gue masih inget banget kayaknya itu di antara bulan-bulan ini deh. Dan ini baru dikabulinnya setahun setelah ini. Jadi kayak gue kayak nangis kayak Tuhan, jadi ini doa gue dijawabnya tapi setahun. Kayak gue mikir gimana ya, soalnya tuh si cowok yang gue lagi deketin ini dia tuh gak pernah pacaran, dia nggak tahu yang namanya cara ngedeketin cewek. Nah gue kan kenalnya dari temen gue kan,
Nah terus dia bilang dia tuh gak pernah pacaran, dia tuh gak pernah deketin cewek, tapi dia temen ceweknya banyak ya. Iya karena dia ketua, kata dia nggak mungkin kan dia ketua terus dia pasif katanya gitu. Dia cuman friendly tapi dia nggak suka gitu loh. Nah terus gue harus gimana tuh gitu, jadi cegil tau gue gitu kan. Janganlah kata dia gitu kan, soalnya kalau lu jadi cegil nanti gini kan. Ya feel orang-orang kan beda ya. Kita ngelihat kayak yang di film, kayak yang di selebgram, kayak gitu, yang di apa dunia sosmed gitu kan, ngelihat kayak ih, cegil terus habis itu dapet cowoknya malah demen gitu, walaupun awal-awalnya ilfil. Cuman kan kita nggak tahu kalau di dunia nyata. Iya sih. Ada yang cegil terus emang orangnya jadi suka, ada juga yang Gak emang berhasil. karena cegil terus cowoknya malah Ilfil, ilfil. iya. Kalau aku malah yang tipe yang cowoknya misalnya gila gitu ya, kayak suka ngedeketin tiba-tiba ini terus dicintai yang kayak gitu. Aku malah ngerasa biasa aja tahu. Cuman kayak kalau dianya kayak dingin cuek terus kayak takut kayak ini nggak ya itu nggak ya, nah itu pun kayak ngerasa sih gue suka banget sama lu. Sebenarnya gue takut ini cuma ujian doang sih Peng, karena kita tuh bakal diuji dengan apa yang kita suka. Sedangkan gue suka sama dia. Waktu di masih Blok M itu pertama kali, setelah itu tuh dia beda banget 2 tahunnya lalu sama kemarin. Dulu tuh dia gendut, sekarang dia kurusan kayak anjir, sis my type bro. Kayak dia kacamataan, terus tinggi, terus kayak dan lu tau gak sih di Masjid Blok M itu dia kayak ngeliatin gue, kayak ngelirik gue, terus kayak anjir meleleh woi gue. Terus tapi gue sok stay cool gitu kan. Terus Jual mahal. dia nanyain gue kan ke temen gue, itu udah nyampe belum gitu, soalnya Blok M nonton Citra jauh tahu gitu-gitu tuh kayak anjay gue ditanyain bro gitu-gitu tuh. Ya gitu tuh kayak itulah nggak tahu ya. Terus kayak teman-teman gue tuh yang bilang apa sih dia tuh kayaknya bingung aja mau jawab lo gimana, soalnya lo tuh terlalu interaktif gitu. Kayak gue tuh nanya gitu terus menerus gitu, bukan nanyanya tuh kayak. Dan ya gue cewek-cewek kalau lo mau deketin cowok yang pintar, menurut gue lo jangan diajak kayak ayo main, jangan dicegilin, sharing aja sama dia, tuker pikiran. Gue ya ngedeketin dia waktu itu gue bilang gue kayaknya lagi ada struggling deh di permasalahan ini, dan menurut gue emang pada saat itu gue lagi ada struggling di kerjaan gue karena gue lagi mau mengejar sesuatu yang menurut gue itu mustahil karena gue nggak punya orang dalam gitu kan. Terus akhirnya gue bilang ke temen gue, dia bilang bantuin gue sih ngomong gini. Oke, dibantuin no. Nah paginya itu gue tuh udah ngechat dia di IG. Terus kata si ini cowok, dia ngomong kayak oh suruh chat gue aja WK gitu loh. Terus dia udah ngechat gue di IG kata dia gitu. Nah terus dia langsung ngomong oh ya gue lihat dulu. Dia langsung dibales dong, udah kayak dibalesnya tuh kayak ya excited gitu loh. Cowok yang gimana sih excited. Oh iya siap, boleh kok, boleh gitu kayak sharing aja, ayo kita gini kan. Tapi gue nggak tahu sih bisa bantuin lo apa enggak, cuman gue coba ya gitu, nggak yang hopeless yang kayak anjir responnya ternyata baik loh. Terus gue dengan pedenya gue kayak tapi sorry ya gue jarang banget nih buka DM, padahal gue sering banget ke DM. Terus kayak boleh gak kayak gue move ke WA gitu, gue modus sih gitu, boleh gak kita move ke WA. Terus dia Bilangnya gini, gue nggak punya data. Terus gue bilang boleh nggak move WA. Terus dia ngomong oh boleh kok, boleh banget nih, save di kotak gue. Langsung bener-bener dikasih dong gue, anjir nih cowok. Gue akhirnya gue chat dia kan, nanya ke temen gue nanyainnya gimana ya gitu pertama kali di WA nya. Terus kata dia assalamualaikum. Akhirnya gue dengan kayak karena dia di cowok tuh lumayan agamis banget ya. Terus gue bilang assalamualaikum ini gitu kan. Terus dia langsung bilang waalaikumsalam Syaf, kata dia gitu. Bener gue. Terus habis itu dia ngomong gini gimana Syaf, kayak lu ketemu cowok excited gimana sih kan? Iya. Itu kayak gimana, dan dia bukan ngomong gimananya itu bukan sekali, dia tuh 2 kali gimana Syaf, kayak what? Kayak gue tuh ditungguin banget dengan cerita gue ngerasa itu. And then gue
Dan bodohnya gue tuh kayak gimana caranya, gue tahu nih, gue tahu apa yang mau gue sharing sama dia, cuman gue pengen gue terlihat pinter gitu loh. Jadi gue waktu gue udah nge-send apa namanya, udah buat kata-kata, gue nanya ChatGPT dulu. Gue bilang tolong perbaiki bahasaku ya, soalnya aku mau chat mas kelasku dia berpendidikan gini. Akhirnya dia bantu gue. Hostil nggak cowoknya? Malah dia followers IG-nya 2000 lagi. Sumpah udah anak Olim kata gue. Ya kan rame, mungkin dia banyak temennya atau enggak satu kampus tuh saling follow nggak sih? Karena dia ketua. Oh ketua, ya ditambah ketua. Iya makanya itu. Terus habis itu ya udah deh, gue di situ. Dan jujur li gue nggak bahas sama sekali kamu lagi ngapain segala macam, enggak, soalnya dia tuh anak yang kerja terus ya. Dan dia balas gue pun itu malam doang. Kita pagi sampai siang itu nggak chatan. Jadi pas dia pulang kerja baru dia ngebales. Terus ketika ini SBB ya, baru SBB ya, sorry gini. Lo jangan langsung jawab cepet. Dia balas jam 5 nih, gue balasnya jam 9. Sumpah, walaupun gue ada kegiatan sama sekali, gue udah baca chatan dia. Tapi gue nggak mau ini, Nggak mau kelihatan gue langsung balas. Jadi Iya. kayak lu maunya tuh kayak tunggu, Iya. nggak mau yang kelihatan banget. Iya, Kalau gue butuh lo gitu enggak gitu deh. Menurut gue kalau lo mau nge-attract cowok harus kayak gitu sih. Tuh, terus gue tuh sebenarnya dream life gue, dia kecantol sama gue, tapi nih ya, tapi gue nggak mau ngejar dia, gue cukup ngejar dia lewat jalur langit. Nanti biar Tuhan aja yang kerja gimana, nanti dia yang back ke gue, kayak dia yang ngejar gue gitu loh. Dan terus gue juga pengennya sih ya langsung kayak ta'aruf dulu lah, gak usah yang langsung pacaran. Gue pengen banget ke akuariumnya di Jakarta bareng dia. Gue tuh pengen itu guys sebenernya. Gue tuh semoga aja ya. itu gue juga dulu dia kayak gue jadi flashback kalau denger akuarium. Bener. Dulu tuh awal tuh kayak kan ada tuh ya yang kayak kereta gantung, terus nanti kita pesan makanan terus makan di situ kan. I know deh. Terus Nah dia tuh kayak ayo kesini yuk, itu tuh belum pacaran tuh, kayak ayo kesini yuk nanti pesan inian. Waktu itu ujung-ujungnya tuh kayak ke kereta gantung gitu, nggak jadi tuh karena apa gitu. Oh karena kakakku tuh kayak Kadiskin ngajakin ke Bogor, akhirnya kita ke puncak di situ bareng-bareng kan ramean. Nah ya udah nggak jadi tuh jadwal ke sana. Yang sebelum ke Bandung tuh dia ngajakin lagi. Sebelum ke Bandung tuh yang dia ngajakin kereta gantung tuh, ayo ke akuarium yuk. Ih ngapain gitu. Kayak gue tuh kayak masih malu-malu, ih ngapain, tapi gue tuh dalam hati kayak wow, ayo coba, kayak ayo paksa gue, ayo gue ngomong walaupun ngapain tuh kayak bukan berarti gue Nggak mau, suka. iya. Dia kan orangnya nggak pekaan ya, jadi cowok ya, jadi kayak harus to the point aja gitu. Terus habis itu dia ngajakin, akhirnya kita tuh abis dari Bogor tuh Terus lu jadinya kesana? Hah? kesana. Nggak jadi, nggak kesana. Akhirnya kita ke Cat Cafe. Cat Ya, Cafe cat itu room gitu ya. yang di sana tuh dia udah pakai baju. Gue ngeliat, gue merhatiin nih orang kenapa kok ke Cat Cafe doang ya. Walaupun pesen apa kayak gue mau kayak kita ke mall, kita ke makanan sushi teh yang kayak gitu ya. Gue tetep tahu outfit gue tuh yang kayak ngapain sih Biasa. menyesuaikan yang ini biasa, kecuali yang emang yang private room kayak plastik yang I kayak know gitu deh. kan. Nah ini ke Cat Cafe doang, cafe ya, dia tuh kayak udah bener-bener kata gue rapi banget. Biasanya sebelumnya tuh dia kayak pakai baju kaos, terus habis itu pakai baju biasa. Kata gue tahu nih, jangan-jangan dia mau nembak gue. Oh itu belum dicoba. Akhirnya enggak tuh, dia nggak ada ngomong. Dia tuh masih penakut tuh, dia takut. Dia ngomong ke gue sih kayak nanti pokoknya udah tuh dia Aduh, kayaknya gue nggak pengen jadi kayak tuh. lu deh, pengen kayak Nggak dia jadi udah tuh kayak ya. gitu. Akhirnya pindah lagi, udah tuh dari situ, oh ya udah makasih ya, iya gituin. Pas udah dari situ akhirnya tibalah waktunya di saat gue pengen ikut kakak gue tuh
dia kan nginep di kosan temennya kan. Nah gue tuh ngikut, kata gue, Septi mau ikut nggak? Mau kemana? Ke kosan temen gue gitu ya. Gue mau ada jauh nih di puskesnya di sono, nanti lu di kosan aja, nanti lu sama ini temen gue, kalau soalnya jadwalnya kan beda gitu kata dia gitu kan. Terus kata gue, sampai kapan? 2 hari gitu. Akhirnya gue ikut tuh. Oh yaudah ayo ikut. Udah tuh gue ikut. Di kosan dia nganterin gue kan. Pas pulang itu udah tuh 2 hari setelahnya. Nah dia kan ngejemput gue ya, kakak gue naik motor. Nah dari situ tuh dia ngomong kayak ke gue, mau nggak? Enggak. Dia nggak ngomong, nggak nembak langsung. Oh, gue baru inget. Jadi yang tadi Cat Cafe, tau kan? Yang tadi Cat Cafe, dia kan udah tuh pulang. Malamnya dia malah ngasih nebak-nebakan ke gue. A, I, F, terus strip gitu kan ke dia. Gini, gitu. Kata gue, apa ini? Terus kata gue, ini kan I, F, titik, L, titik, G, terus titik, K, titik, L, titik, U, Y, pokoknya gitulah, U tengah-tengah kan. Terus ada gua, I feeling love you gitu kan. Terus habis tuh, I feeling love with you kata gua gitu kan. Terus habis tuh, oh ada T. Tuh bukan gitu. Terus habis tuh, lah apa? Akhirnya pas dia ditebak tuh, I feeling like to you. Terus habis tuh kata gue, anjir lah ini gue ditembak dari chat, anjir. gue tuh udah peka banget ya. Gue tuh kan orangnya kadang kayak tahu gitu ya, bisa nebak gitu kan. Dari yang ada GC yang acara alun-alun di dekat rumah gue tuh, dia tuh udah ngajakin gue nyebrang tuh tangannya dingin, nauzubillah. Kalau sekarang kan beda ya, udah biasa aja. Terus habis itu dingin banget. Ayo sini mau dipikir apa? Gemeteran tangannya dia. Terus habis itu dingin banget kata gue. Aduh ini gue pengen megang tangan dia, dingin banget. Ya udahlah nggak jadi. Akhirnya kita nyebrang sama masing-masing. Gue kan harus pegangan ya, gue takut ya. Akhirnya gue megang bajunya gini doang. Terus habis itu dari situ udah tuh. Nah lanjut yang kata di parkiran, yang di situ kan gue sama kakak gue kan udah tuh ya. Nah gue tuh ke parkiran Tang City parkiran Tang City. Itu ngobrol kok, gue ngomong kayak gini, gue tahu kalau lu tuh pasti nembak. Gue tuh udah ngerasa tuh yang di Cat Cafe lu tuh udah pakai baju rapi, kemeja, udah pakai ini, rambut di ini, rambut udah di apa sih namanya, udah di apa itu yang itu tuh. Terus kata gue, pasti lu itu kan, gue tahu tuh lu pasti pengen nembak, cuman malah jadi tebak-tebakan, gak gentle banget kali jadi cowok. Terus habis itu dia gini, atuh gimana? Itu malah cowok kayak gitu. Enggak, maksudnya dia nggak kayak gitu, dia tuh kayak nangis. Atuh gimana? Gitu kayak nangis. Gimana sih? Nah kayak cowok klingi gitu tadi. Nah dia tuh kayak gimana ya tuh, takut apa sih namanya? Mental tempe gitu loh. Dia tuh ngomong kayak, gue kan nggak tahu ya mental tempe gitu. Oh ternyata mental tempe itu kayak kangkung layu gitu loh, takut nggak diterima. Terus kata dia, soalnya ini pertama kalinya dia nembak cewek. Alah, Gue pengen lagi sama itu. Soalnya dia tahu nggak pas gue tahu dia ternyata udah ada mantan. Taunya, lah lu katanya udah ada mantan. Terus kata dia, ya itu tuh jadi kayak HTS. HTS, tapi dia ngomong ke gue mantan HTS. Iya tapi kan sama aja, Pir. Sama aja, mau pacaran statusnya kayak gimana, kalau emang kayak gitu ya sama aja nggak sih? Iya sih, ya udah tuh akhirnya dia ngomong, kata gue, ya gimana ya, itu kan nggak ada nembak gitu. Waktu itu pernah bilang, terus kata mantannya itu bilang katanya nggak usah ada tanggal gitu-gitulah. Pokoknya ngomong dia tuh nggak mau ada tanggal. Berarti ceweknya aja yang nggak mau gitu. Emang ceweknya. Terus udah tuh kayak gitu. Akhirnya pas udah dari situ tuh gue bilang, gimana, takut diterima gini kata dia. Apalagi dia bilang gitulah, pokoknya banyak banget. Akhirnya mereka ujung-ujungnya jadian.
udah merencanakan ayo ke akuarium, ayo Perpus. perpus sih Apa dong? ke itu Monas, SeaWorld. oh, Nah, terus habis itu nggak jadi kan, terus habis itu ke kereta gantung nggak jadi, akhirnya cat cafe yang jadi, ujung-ujungnya nembak ya dilewat chat. Terus Ya, oh oke lah. dia tuh tadinya pengen nembak yang di Bogor itu tuh, yang di puncak. Cuman ada kakak gue, jadi kayak Takut. dia di depan lagi tidur, kakak gue tuh lagi tidur, cowoknya kan udah ke ini kan, ke sono, ke mobil, ramean udah pada ke mobil semua kan. Sisa gue bertiga nih, gue, dia, sama kakak gue tuh tidur. Jadi kayak kalau kan rame orang ya, cuman kayak 4 meja gini nih. Terus kakak gue di situ tiduran, gue di sini berdua sama dia. Gue tuh ngeliat catatan dia, ini pokoknya tentang gue kan, ini pertama kali suka gini-gini. Gue lupa aja ya apa catatannya lah. Oh gitu. Gue lupa aja catatannya gimana. Nah, gue tuh nggak peka kan, sumpah demi Allah ya. Awalnya gue nggak peka tuh, dia nyatet kayak gitu tuh. Pertamanya sih orangnya sih diem, terus habis tuh kayak iya gitu-gitulah, dia tuh suka, cuman dia pas pacaran nggak tahu cegilnya gue kan. Terus kadang dia tuh kadang sekarang tuh dia tuh malah kayak ngerasa dia pernah protes sikap gua cerewet banget sih, bawel gitu. Terus habis itu ya udah tuh, dari situ dia ya Nerima. gitu nerima. Terus gua bilang dari dulu jadi pengen dapet cewek posesif, di catatannya tuh akhirnya dapet juga kata dia. Ih, pengen gue juga dapet cowok yang posesif. Gue suka Dia yang ngomongin gua Iya. kan posesif. Iya, Terus tapi- habis itu kata apa sih namanya, dia tuh ngomong gitu kan. Terus akhirnya dia bilang gitu di catatan. Gua kan nggak tahu ya, gua nggak peka tuh kalau yang di catatan itu dia ngomongin gua. Gua kira kakak gua kan suka, cuman kan kakak gua udah ada cowok kan. Soalnya gue ngeliat dia tuh kayak kadang nanya sama kakak gue gitu loh, kadang ngobrol sama kakak gue. Nah yang Lu lagi deketin dulu maksudnya. iya, waktu itu kan Lu nggak paham. hari ketiga ketemu sama dia tuh, gue tuh kan langsung ngajakin kakak gue ya. Gue kan kalau ngajakin ini kan apalagi bisa ramean kan, gue akhirnya ngajakin kakak gue tuh malam-malam, kalau nongkrong malam tuh gue ngajakin kan ramean. Akhirnya gue tuh diem, kakak gue yang ngajakin ngobrol. Nah makanya dia kayak ketawa-ketawa, kalau sama gue tuh kayak serius gitu loh. Ya iya, karena cowok suka tuh gitu biasanya. PDKT ya kan, gue nggak peka dulu ya, gue kan nggak ngerti cowok kan Iya dulu. kan dulu kan. Nah terus habis itu gue kira lu suka sama kakak gue, no. Terus habis itu kata dia, di enggak. Terus yang waktu gue ketahuan catatan itu aja gue bilang ke dia, oh ini buat dia ya, buat kakak gue ya. Oh suka, nanti gue bilangin. Apa sih bukan? Terus buat siapa? Terus habis itu kata dia, ada lah, kata dia gitu. Oh, iya. Gue tuh gak peka, gimana sih gitu loh. Itulah pengalaman first date dia yang tidak peka, guys. Terus Siapa tahu dia lebih indah, datang ngelamar nikah. amin. Amin. Nggak ada. Terus habis itu nanti pacarannya cerita-ceritanya yang kayak gitu pas udah halal. Iya, Aduh, gue pengen kayak gitu tahu. Kok lu tahu sih? Gue tuh nanti pengen nanyain first impression gue, pas suka sama gue dari kapan? Tahu-taunya dari awal ketemu. Gitu. Iya, gue tuh malah lebih kayak gitu ya, Iya, daripada kan? yang kayak cerita gue tadi bilang kayak ketemu sama gue gini-gini. Aduh, kayak Iya, gue tuh juga pengen gitu, Mike. Terus gue kayak pengen, ternyata jalur langit itu bener ada, the power of jalur langit. Terus gue kayak bilang kayak, kalau misalkan jalur langit gue bener-bener terpenuhi, gue bakal bikin, ternyata Tuhan itu baik loh sama gue gitu-gitu. Kayak gue pengen buat konten yang the power of jalur langit itu ada nyatanya gitu loh. Dan apa yang gue suka ternyata dapet gitu tuh. Nah terus suka sama nih cowok bukan karena nafsu ya, karena kan ada aja sih orang yang suka karena nafsu segala macam. Dan gue suka sama nih cowok karena dia mindsetnya grow up banget loh. Kayak gue bisa di kick, maksud gue kayak ada di satu titik yang momen gue down gitu kan, waktu gue sharing sama dia buat gue bangkit gitu loh, dengan kata-katanya dia, dengan ininya dia gitu-gitu tuh. Dan gue suka itu. Terus yang kedua, suka ke masjid. Dan lu tahu waktu dia itikaf bareng sama gue sama temen gue ini,
dia datang dari rumahnya langsung baca Quran, nggak ngobrol. Maksudnya kalau kita kan main dulu sampai jam 12 malam segala macem, kalau dia bener-bener langsung baca Quran. Terus disuruh uminya, dia misalkan uminya kayak gini, tolong nggak ada air panas, terus dia langsung ngambil tumbler, langsung ngambil tanpa dia ngomong mau diambil itu enggak, kayak dia Langsung- iya langsung peka. bergerak. Gitu tuh. Dan dia tahu, dia stylenya juga yang gue sukanya rapi. Gue tuh gak suka cowok yang suka pakai celana pendek, kan kita tuh udah gede gitu loh, dan udah harus tahu lo mikirnya outfitnya tuh gimana. Makanya gue kayak main awal lu suka ngomong kan outfit gue harus ngeliat outfit gue gini. Karena gue sukanya sama cowok yang beroutfit juga gitu. Dan style dia tuh main juga loh, outfitnya bagus. Terus dia pekerja keras yang kayak gue tidur jam segini, bangun jam segini gitu. Jadi gue sukanya sama dia tuh itu tuh Beb, kayak ya hidupnya teratur, ibadah jalan, dunia juga jalan, pinter juga iya gitu loh maksud gue. Terus ya gue pengen aja sih nanti apa ya, gue nggak tahu sih ya ke depannya gimana, tapi gue berharap aja sih bisa deket sama dia. Entah dia bakal nonton suatu saat nanti atau enggak, siapa tahu gue nanti kalau misalkan Taunya dia selama ini nonton YouTube dulu. nggak tahu dulu itu. Siapa tahu nanti setelah gue menikah aja sama dia, terus dia sering ngeliatin video gue, terus ntar ternyata kamu dari dulu suka sama aku. Gimana anjir? Aduh, gue tuh pengennya gitu tahu pas dari apa sih namanya, dari Taaruf gitu. kenal nggak apa-apa Malu-malu gitu kan. Kayak, nggak apa-apa nih misalnya sampai sekarang nih belum kenal cowok, tapi tahun depan gua kenal terus tiba-tiba deket langsung dilamar, kan lebih enak kayak gitu daripada kayak gua nih sekarang nih ya, pacaran lama setahun baru halal. Aduh, kayak gua tuh nggak mau gitu Takutnya loh cintanya lama-lama. juga habis gak sih Teh? Kan itu yang namanya cinta kan, menikah juga kan sampai hidup selamanya. Iya maksud gue Cuman gue kayak tuh takutnya apa coba, maksudku tuh kayak ya kelamaan gue nggak dosa. mau, iya kelamaan setahun loh, nih pegangan gitu loh. Itu yang gue Maksudku tuh kayak pengennya tuh kayak ya udah nggak apa-apa gitu loh, sah dulu secara ini, terus habis itu baru orang nggak ada yang tahu jadi kita pacaran halal, orang nggak ada yang tahu kalau gue sama lu tuh udah halal gitu. bener sama Jadi gue tuh pengen gitu, cuman ya yang gue bilang sama lo itu ceritain itu lah, adalah ya udah. Tapi gue juga pengen langsung yang halal gitu sih. Terus gue udah kayak ngebayangin aja kalau misalkan kita setelah sholat, kan dia depan gue, pasti depan lah, namanya juga imam. Terus dia nanti tidurnya di bawah gue setelah sholat gitu loh pengen. Makanya gue tuh pengen banget sama cowok yang sholat terus kayak gue, soalnya iman gue tuh kadang suka dua gitu, gue tuh punya banget gitu loh. Jadi kayak saling menyemangati gitu loh, di saat iman dia down gue yang nyemangatin gitu tuh. Jadi ya nyari cowok yang setara, gue pengen yang gak yang neko-neko tuh sebenarnya gue pengennya. Jadi begitu. Iya begitulah cerita kita mau sholat dulu guys, udah jam 2 ya. Jam 2. Udah kita mau sholat dulu, see you guys gitulah. Semoga mas crush gue peka sama gue dan amin, jalur langit gue semoga manjur, amin. See you in the video.